Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan membahas tentang kejelekan dari Infinix GT 10 Pro. Oke, sejak saya bikin video kelebihan dari Infinix GT 10 Pro ini ya, ada beberapa orang yang udah request untuk bikinin kekurangan dari Infinix GT 10 Pro ini sendiri guys. Ya oke, langsung aja lah saya bikinin. Mungkin saya akan bahas dari hal-hal yang menurut saya sangat krusial banget sampai hal-hal yang menurut saya ya nggak seberapa bikin saya greget gitu ya. Yang pertama tentu saja adalah cepet panasnya Infinix GT 10 Pro ini pada saat bermain game-game yang berat. Apalagi kalau kalian set rata kanan 60 fps ya. Saya udah coba di game yang menurut saya udah paling berat, yaitu adalah Honkai Star Rail dengan settingan rata kanan very high dan juga 60 fps. Nah, di game tersebut tidak sampai 5 menit itu di bagian pojok kanan atas ini bener-bener panas banget ya guys. Dan di bagian belakang nih juga terasa panas. Anehnya yang di bagian belakang justru yang terasa panas di bagian sini, bukan di bagian sini. Setelah saya ukur juga dengan termogan ini ya guys, tentu saja di bagian depan dan belakang di bagian yang paling panas itu suhunya sekitar 41 sampai 42 derajat Celcius. Nah, saya nggak tahu ya internal dalamnya itu suhunya berapa, tapi yaitu kalau saya pakai termogan bagian yang paling panas itu 41 sampai 42 derajat Celcius. Nah, anehnya lagi, saya coba main itu 45 menitan, tapi saya nggak bisa bikin lebih panas dari 42 derajat. Saya nggak tahu kenapa, mungkin saya kurang intensif mainnya, atau mungkin harus main beberapa game yang berbeda. Mungkin nanti saya akan bikin satu video khusus untuk bahas gamingnya, performanya gimana di Infinix GT 10 Pro ini. Oke, yang kedua yang paling krusial adalah tentu saja tidak stabilnya performa dari MediaTek 8050 di Infinix GT 10 Pro ini ya guys. Nah, yang lucunya adalah ini kalau saya main dan tiba-tiba panas itu langsung frame dropnya itu lumayan sering munculnya. Kalau bahasa gamenya itu sering stuttering gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada animasi itu frame dropnya atau stutteringnya tiba-tiba kayak ketahuan banget gitu loh di bagian itu. Tiba-tiba aja kayak frame skip gitu ya. Setelah harusnya seperti ini langsung tiba-tiba frame skip. Dan sebetulnya gamenya itu nggak nge-lag banget ya. Tapi yang bikin kesel itu adalah frame skipnya ini lumayan sering. Meskipun seringnya itu nggak seperti yang saya duga, tapi ya mungkin buat kalian yang suka main game dengan FPS yang stabil, ini Infinix GT 10 Pro ini kalau di game-game yang berat, mungkin kalian nggak bisa harapin dapat FPS yang stabil gitu ya guys. Karena ya itu frame dropnya parah banget dan tiba-tiba langsung naik tajam. Jadi ya nggak stabil lah di bagian itunya. Dan yang ketiga tentu saja kalau udah panas terus ujung-ujungnya ke frame drop. Dan yang terakhir tentu saja ujung-ujungnya ke baterai yang boros ya. Ini baterainya menurut saya lumayan boros, apalagi kalau kalian buat main game-game yang berat. Ini nggak sampai 1 hari pasti bakalan kalian cas. Bahkan saya juga coba untuk main game-game secara kecil-kecilan ya. Seperti saya coba main game di Poco yang F5 ini, itu entah kenapa di sini saya harus cas itu tiap 1 hari. Jadi setelah saya main game sedikit-sedikit, nonton YouTube, lalu juga dengerin lagu, browsing, dan lain-lain tuh mungkin maksimalnya 1 hari lebih beberapa jam gitu ya. Untuk misalnya mau 2 hari ya otomatis saya harus jarang banget untuk pakai ini sebagai daily driver. Tapi kalau untuk daily driver ini 1 hari menurut saya harus wajib cas, karena 1 hari itu biasanya pasti udah sisa 20%-an dan minta untuk dicas lagi guys. Oke, 3 hal itu adalah hal yang menurut saya cukup krusial dan yang harus saya omongkan ke kalian. Sekarang kita akan masuk beberapa hal yang menurut saya itu agak
kurang ya, tapi mungkin beberapa di kalian berpikir bahwa hal itu mungkin nggak menjadi masalah. Nah, yang pertama adalah auto brightness dari Infinix GT10 Pro ini menurut saya kurang bagus ya guys. Ke tempat yang agak remang-remang atau ke lampu yang agak remang-remang gitu, langsung brightness-nya itu drop banget ke 0. Auto brightness-nya ini nggak bisa variatif gitu ya menurut saya. Kalau gelap dikit langsung 0. Kalau misalnya agak terang dikit langsung di bawahnya setengah dikit. Dan kalau terang banget dia langsung ke maksimal. Jadi menurut saya auto brightness-nya ini nggak variatif, ya itu-itu aja gitu loh. Dia nggak bisa kayak menyesuaikan dengan lampu atau cahaya yang ada di sekitar nih dengan lebih variatif. Nah itu yang saya rasakan, tapi nggak tahu di kalian gimana guys. Yang kedua adalah feedback dari in-display fingerprint-nya. In-display fingerprint-nya ini saya suka cepat, tapi menurut saya juga anehnya dia nggak ada feedback-nya. Jadi saya nggak tahu apakah dia misalnya di tempat yang benar atau di tempat yang salah atau udah kebuka atau enggak. Contohnya seperti ini guys, kalau saya nggak lihat dan saya tempatannya ngawur seperti ini, saya nggak tahu apakah ini masuk atau enggak karena nggak ada feedbacknya sama sekali gitu ya. Nah contohnya misalnya seperti ini saya nggak tahu apakah masuk atau enggak dan ternyata masuk gitu ya guys, karena pada saat masuk dia nggak ada feedback kalau mengatakan bahwa dia ini sebetulnya udah masuk ke dalam layarnya. Nah, tapi yang saya temukan adalah kalau gagal ya. Jadi misalnya saya coba untuk di sini fingerprintnya gagal, misalnya gini lah. Nah, ini kalau gagal, ini ada feedback getaran kalau mengatakan gagal. Nah, oke lah menurut saya kalau hal itu ya mungkin itu adalah yang benar. Tapi harusnya dia juga memberikan feedback kalau udah masuk ke dalam, setidaknya dengan bentuk suara bisa diatur atau vibration yang bisa diatur juga guys. Nah yang ketiga adalah nggak adanya kamera ultra wide di Infinix GT10 Pro ini guys. Oke, saya tahu ini adalah HP gaming ya. Ini bukan untuk foto-foto yang bagus dan lain-lain. Oke, saya bisa menerima tanggapan kalian tentang hal itu. Tapi menurut saya ya tolonglah HP di atas 3 jutaan itu tolong jangan dihilangkan ultra wide-nya. Harus ada main kamera, ultra wide, dan yang satu terserah deh mau pilih yang makro kek atau mau pilih yang depth sensor, itu terserah kalian. Yang penting tolong jangan dihapus ultra wide-nya. Oke, harganya terlalu murah bang. Oke deh, saya nggak masalah sih sebetulnya kalau ini nambah 100 sampai 200 ribuan demi dapetin kamera ultra wide ya di sini. Karena saya rasa mungkin banyak orang yang menggunakan smartphone gaming tapi tetap butuh kamera ultra wide. Kalau bisa sih yang 8 megapiksel ya. Kalau dikasih yang 2 megapiksel ya percuma gitu loh untuk ultra wide. Tapi ya biasanya sih 8 megapiksel. Nah, kalau dikasih 8 megapiksel untuk kamera ultra wide menurut saya itu udah cukup banget. Karena ya saya udah cukup merasa puas tentang hal itu. Tapi di sini nggak, malah dikasih 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel depth. Ya menurut saya untuk makronya sendiri sih sebetulnya bisa digabungin ya dengan ultra wide-nya. Ya mungkin itu aja. Oke, sekarang kita masuk beberapa hal yang menurut saya nggak jadi masalah, tapi mungkin bagi kalian akan bisa jadi masalah ya guys. Yang pertama adalah dari segi OS-nya. OS-nya sendiri saya nggak tahu. XOS 4 GT yang versi 13 ini saya kok nggak mengalami masalah sama sekali. Beda dengan iOS yang 13 itu yang merupakan saudara kandung dari XOS ini sendiri ya guys. Entah kenapa saya merasakan lebih bagusan yang XOS ini loh. Apakah karena ini 4GT jadi lebih dipoles atau gimana? Tapi bug-bug kecil-kecil yang ada di iOS 13 itu hampir tidak ditemukan di XOS 4GT ini ya guys. Selain itu, di sini saya juga merasakan sangat nyaman banget dari segi touchscreen-nya dan lain-lain, itu sangatlah responsif banget. Jadi saya pada saat menggunakan Infinix GT10 Pro ini
saya sangat suka dengan OS-nya, meskipun ya yang kecil-kecil seperti tidak lengkap atau detailnya yang battery usage, lalu juga untuk storage usage, lalu juga untuk update OS itu ceknya di sistem update. Hal-hal yang seperti itu jadi saya udah lupakan karena bug-bug yang muncul nih hampir nggak pernah ada gitu. Mungkin ada satu bug yang muncul di XOS 4GT ini dan juga di iOS 13, yaitu adalah bug yang world clock pertama kali pada saat setup. Saya nggak tahu kenapa hal itu ada di kedua smartphone ini. Mungkin ya karena memang itu bug, atau mungkin mereka pada saat disambungkan ke WiFi network pertama kali, itu mereka nggak bisa menentukan area dari suatu daerah itu secara cepat. Ya saya nggak tahu sih kenapa hal itu bisa terjadi. Kalau kalian apakah ada yang mengalaminya seperti itu? Tapi menurut saya XOS 4GT ini bagus banget sehingga saya nggak ada komplain ya tentang hal itu. Dan yang terakhir, ya mungkin ada beberapa dari kalian yang juga komen dan juga ngomong bahwa di Infinix GT 10 Pro ini kok kalau main game Wi-Fi-nya itu sering putus-putus ya. Nah, saya coba, tapi ya saya cobanya cuma 15 menit main Mobile Legends dengan mobile data yang saya off-kan. Jadi benar-benar dapat koneksi dari WiFi saja ya guys. Saya coba untuk bermain 15 menit, ternyata lancar, tidak ada putus-putus, bahkan tidak ada lag sama sekali. Dan oleh karena itu ya saya simpulkan bahwa di smartphone Infinix GT 10 Pro saya ini nggak ada masalah. Tapi tentu saja pada saat saya bermain itu smartphone-nya nggak panas sih. Mungkin nanti pada saat saya uji coba gaming secara intensif, sampai smartphone-nya ini panas, mungkin saya akan coba untuk main Mobile Legends dan saya akan matikan juga mobile datanya sehingga saya bisa menggunakan WiFi connection aja ya guys. Apakah hal itu akan terjadi kalau hanya panas saja atau tidak? Nanti akan saya coba lagi guys. Ya mungkin itu aja sih kejelekan atau kekurangan dari Infinix GT 10 Pro ini ya guys. Dan saya jujur agak kaget dengan hasilnya karena saya sendiri sangat susah untuk mencari kejelekan dari smartphone Infinix GT 10 Pro ini. Ya jujur saja saya juga melihat dari segi harganya. Dari segi harganya sendiri itu untuk mau komplain dengan harga 3,5 juta itu menurut saya susah banget ya. Apalagi kelebihannya ini banyak banget. Oleh karena itu ya, ini merupakan salah satu smartphone yang saya susah untuk cari kelemahan atau kekurangannya guys. Karena saya selalu berpikir dari segi harga 3,5 juta ini adalah hal yang wajar. Karena tidak ada saingan di segi harganya yang 3,5 jutaan itu sih guys. Ya mungkin itu aja yang ingin saya share ke kalian pada video kali ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau bertanya-tanya tentang kekurangan dari Infinix GT 10 Pro ini ya guys. See you guys di video selanjutnya. Infinix GT 10 Pro ini menurut saya bagus banget sih. Harga yang 3,5 jutaannya itu loh yang bikin saya susah untuk cari kekurangannya. Sampai saya kadang mikir apakah saya mau jual lagi ya setelah review ini, atau saya hold dan jual HP saya yang lainnya.